Mbak Yen ada tanggapan? Baik, cukup Bu Vita, terima kasih. Ya, terima kasih Prof dan juga Mbak Yen yang sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya kita berpindah ke nilai berakhlak yang berikutnya yang akan disampaikan pertanyaannya oleh Ibu Justina Mince Fatin, MED. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Vita. Selamat siang Prof. Pertanyaan saya mungkin cuma satu saja Prof. Ya, mungkin yang disampaikan oleh Prof sebelumnya berkaitan dengan penerapan nilai harmonis secara pribadi. Saya mungkin mau tanya yang kaitannya dengan organisasi BRIN. Apakah ada program atau kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dijadikan sebagai budaya ya di BRIN untuk menjaga agar suasana atau situasi di lembaga tersebut itu tetap harmonis. Itu saja dari saya, Prof. Terima kasih. Makasih Nona nih Justina, orang Ambon kan Nona ya, orang bersaudara. Fakultas apa? Saya dari FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh iya, kalau teman-teman saya di Unpati itu, ini dari Unpati ya Nona ya? Dari Universitas Nusa Cendana, Prof. Sorry, bisa sejadah. Dari Kupang. Oh, saya kenal baik dengan Warek satunya Bu Mita. Salam untuk Ibu Warek satu ya. Jadi saya sudah berapa kali datang ke Undana juga. Saya tuh mungkin berapa ya, ada 4 kali saya bicara diundang di Undana. Jadi tadi, jadi Mbak tanya ke apa tadi terkait dengan harmonis ya. Jadi kalau itu adalah kalau di dalam kompetensi struktural maupun ASN itu adalah satu kompetensi yang biasanya dipisah. Jadi gitu, seseorang apalagi kalau di struktural itu ada 3 kompetensi. Kompetensi manajerial, kemudian ada kompetensi yang kedua yaitu terkait dengan kemampuan mengelola perbedaan. Baru yang ketiga adalah manajemen kompetensi teknis. Jadi kompetensi ya ada 3 dengan menempatkan yang nomor 2 itu kemampuan kompetensi untuk mengelola perbedaan itu sebagai kompetensi terpisah. Jadi ini artinya pemerintah itu menempatkan kemampuan kompetensi untuk mengelola perbedaan itu sangat penting. Apalagi kalau dikaitkan dengan perbedaan dan kebinekaan. Saya mengalami sudah barang tentu selama 10 tahun, saya di Ristek Dikti, kemudian di LIPI, kemudian di BRIN sekarang. Itu ya selama 4 tahun terakhir dengan 1020 orang itu saya menghadapi tantangan yang cukup banyak. Karena BRIN itu adalah merger, penggabungan dari Batan, Lapan, LIPI, dan BPPT. Bayangkan orang dengan latar belakang institusional, ekosektoral, ya, latar belakang agama, kemudian etnis, itu bergabung menjadi satu. Jadi orang yang punya kultur yang berbeda. 2 tahun pertama saya habis energi saya untuk bisa mensinkronkan bagaimana perbedaan itu. Karena mereka punya pengalaman puluhan tahun ya di instansi masing-masing. Jadi oleh karena itu apa yang biasa saya lakukan adalah ada pertemuan rutin, itu satu. Jadi sebulan sekali ada level pimpinan ya,
level pimpinan, kemudian ada juga pertemuan dengan, kalau kami istilahnya di bawah pusat riset itu adalah kelompok riset. Jadi kelompok riset itu membawai sekelompok peneliti, kemudian di level bawah itu ada peneliti. Jadi dari 1020, kemudian ada katakanlah 50 keris, kelompok riset, kemudian ada 9 pusat riset, baru saya. Itu secara hierarki seperti itu. Nah, bagaimana ini bisa di-handle? Saya menerapkan konsep hierarki, delegasi, pendelegasian. Kalau ada hal di level peneliti ada masalah, itu harus ditangani langsung oleh ketua kelompok risetnya. Kalau itu kelompok risetnya tidak bisa handle, baru naik ke kepala pusat risetnya. Kalau kepala pusat risetnya tidak mampu menghandle, baru naik ke saya. Jadi tidak setiap masalah terkait dengan kebinekaan itu harus selesai di level saya. Jadi itu bagian yang penting. Jadi yang pertama harus dibangun komunikasi di level pimpinan dan staf. Yang kedua, ada hierarki atau pendelegasian. Itu juga penting. Dan yang ketiga adalah keterbukaan. Saya bisa, siapapun bisa ketemu Pak Oki, bisa WA saya. Kapanpun. Pak Oki saya mau ketemu, mau diskusi, ya silahkan datang. Jadi alhamdulillah selama saya 4 tahun mengelola 1020 orang itu, ya tidak adalah masalah yang cukup rumit. Ya sudah, barang tentu pasti ada ya. Misalnya terkait ada staf yang merasa dizalimi atau dipersulit oleh atasannya atau pimpinannya, itu tugas saya adalah untuk intervensi. Saya akan selalu memberikan kesempatan yang sama. Tidak mau saya hanya mendengarkan satu sisi. Harus semuanya didengarkan, syukur bisa dipertemukan, dan atas dasar itu saya akan membuat keputusan. Jadi kalau konflik atau masalah muncul, kita akan berusaha menempatkan secara terbuka, fair, dan tidak diskriminatif. Itu yang penting. Dan ingat, kalau dalam agama saya, pemimpin itu akan dimintakan tanggung jawabnya kelak di kemudian hari. Jadi pemimpin harus adil.